Selamat datang. Kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng dampak dari konflik Iran-Israel dan apa artinya buat kita di Indonesia. Kita akan lihat langsung dari kacamata para ahli. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang satu ini. Pertanyaan ini kan jadi inti dari perdebatan kita. Gimana ceritanya konflik yang terjadi ribuan kilometer jauhnya kok bisa punya dampak yang serius banget buat kita di sini? Biar lebih gampang dipahami, kita akan bagi pembahasannya jadi 4 bagian utama. Pertama-tama, kita perlu paham dulu nih, krisis yang jadi sorotan dunia ini sebenarnya kayak gimana? Jadi, situasinya itu memanas dengan cepat banget. Dimulai dari Israel yang melancarkan serangan yang mereka sebut preemptive. Gak lama, Iran langsung membalas. Sasarannya aset militer Israel dan Amerika Serikat. Nah, ujung-ujungnya Amerika dan Israel sampai melakukan operasi gabungan melawan Iran. Rangkaian kejadian inilah yang bikin kekuatan-kekuatan dunia jadi ikut terseret. Terus pertanyaannya, kenapa sih perangnya meletus sekarang? Nah, para ahli yang jadi sumber kita punya 2 teori yang sangat berbeda soal ini. Jadi ada 2 kubu argumen nih. Yang pertama bilang, ini soal ancaman nuklir. Israel merasa harus bertindak duluan buat mencegah Iran bikin senjata nuklir. Tapi ada argumen tandingan yang bilang, isu nuklir itu cuma alasan. Yang sebenarnya terjadi adalah Israel menghukum Iran karena terus-terusan mendukung Hamas dan Hizbullah. Nah, kutipan dari Profesor Ihsanuddin Nursi ini benar-benar menyoroti apa yang disebut sebagai standar ganda. Para pengkritik bilang sikap seperti ini kan, jadi bikin argumen anti-nuklir itu jadi lemah legitimasinya. Seolah-olah ada aturan yang berbeda untuk negara yang berbeda. Oke. Sekarang kita geser fokusnya. Dari berita-berita di luar sana, kita coba tarik ke kantong kita masing-masing. Ini nih pertanyaan yang paling penting. Soalnya dampak ekonomi inilah yang kemungkinan besar bakal paling cepat dan paling kerasa buat mayoritas dari kita di Indonesia. Para analis bahkan udah memprediksi kalau harga minyak dunia bisa meroket loh. Bisa lewat dari $100 per barel. Apalagi kalau konflik ini sampai mengganggu jalur pengiriman minyak di Selat Hormuz. Nah, ini dia yang perlu kita perhatikan. Setiap harga minyak naik $1 aja, itu artinya beban buat anggaran negara kita nambah 3,5 sampai 4 triliun rupiah. Itu cuma buat nutupin subsidi loh. Angka ini benar-benar nunjukin betapa rentangnya keuangan kita sama gejolak politik di belahan dunia lain. Analogi dari Rocky Gerung ini, wah kena banget ya. Ini bukan lagi soal angka dan statistik, tapi udah menyangkut urusan perut. Ini gambaran gimana ancaman ekonomi dari konflik geopolitik bisa berujung jadi keresahan sosial di dalam negeri. Jadi, ini semacam efek domino. Kalau satu selat penting itu terganggu, dampaknya bisa berantai. Harga BBM dan LPG di sini bisa naik, inflasi barang kebutuhan pokok juga ikut naik, dan yang pasti APBN kita bakal kena tekanan berat buat subsidi. Semuanya kena. Oke, melihat semua ancaman tadi, lantas apa yang sebaiknya Indonesia lakukan? Apa langkah strategis kita? Di sini ada 2 pilihan jalan yang jadi perdebatan. Pilihan pertama, Indonesia ambil peran ambisius sebagai mediator global, manfaatin posisi kita sebagai negara besar berpenduduk muslim. Pilihan kedua, lebih pragmatis, udah gak usah muluk-muluk, fokus aja jaga stabilitas ekonomi di dalam negeri. Analogi dari Cak Islah Bahrawi ini, jujur aja, tajam banget. Ini seolah-olah menggambarkan keraguan beberapa ahli soal kemampuan Indonesia buat jadi penengah. Apa iya kita punya pengaruh yang cukup di antara pemain-pemain sekuat itu? Dua-duanya ada risikonya. Kalau kita coba jadi mediator, risikonya bisa aja kita diabaikan, buang-buang sumber daya, atau malah ikut terseret. Tapi kalau kita cuma fokus ke dalam, kita bisa dianggap nggak peduli dan kehilangan kesempatan jadi pemimpin di tingkat global. Pilihan yang sulit kan? Nah, ini pertanyaan terakhir buat kita renungkan bersama. Di tengah pertarungan raksasa global, apa langkah yang paling bijak buat Indonesia? Apakah kita harus berani maju jadi penengah, atau lebih baik kita fokus menjaga benteng kita sendiri dulu?